Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel Lana Majnun. Di video kali ini aku bikin salah satu resep nastar, tentunya dengan cara yang sangat sederhana, sangat simple, dan bahan-bahannya juga cukup ekonomis. Bisa dicari di pasar-pasar terdekat, tentunya dengan hasil yang sangat lumer, enak, glowing, dan ini cocok banget untuk dijadikan sebagai jualan. Nah, untuk cara buatnya, tonton video ini sampai selesai dan pastikan kalian sudah subscribe. Sebelumnya di sini aku sudah siapkan untuk selai nastar. Selai nanasnya ini aku sudah bikin beberapa hari yang lalu, dan untuk cara bikinnya nanti akan aku tambahkan link. Kalian bisa ngeklik link yang ada di atas, nanti ada video cara pembuatan selai nanasnya. Nah, selai nanas ini beberapa akan aku bentuk bulat-bulat. Untuk bentuknya kurang lebih 2-3 gram atau bisa lebih ya, karena semakin banyak semakin enak. Tapi jangan terlalu banyak, nanti nggak bisa dipulung. Nah, kita ke bahan utama. Di sini ada margarin dan juga butter. Untuk perbandingannya 1:1. Jadi ini masing-masing 100 gram margarin dan 100 gram butter. Masukkan ke dalam wadah besar. Lalu tambahkan dengan gula halus. Di sini aku menggunakan kurang lebih 25 gram. Selanjutnya kedua bahan ini bakal aku mixer dengan kecepatan yang paling rendah sampai semua bahannya tercampur atau sampai warna dari margarinnya itu menjadi sedikit pucat. Setelah sudah berubah warna seperti ini, langsung aja tambahkan dengan 2 butir kuning telur, masukkan keduanya, lalu mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Sebentar aja, nggak sampai 1 menit ya, biasanya aku hitung selama 30 kali putaran atau setengah menit. Jika sudah, langsung aja tambahkan dengan bahan bubuknya. Di sini aku menggunakan tepung terigu protein rendah sebanyak 300 gram. Aku masukkan secara bertahap, tidak terlalu banyak ya, jadi biar tercampurnya lebih mudah. Dan ini juga aku tambahkan dengan 25 gram tepung maizena. Lalu semua bahan ini akan aku aduk terlebih dahulu agar tidak berterbangan. Kemudian aku mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Lanjut masukkan sedikit demi sedikit tepungnya hingga selesai. Selanjutnya agar rasanya lebih enak, aku tambahkan dengan 1 saset susu bubuk merek Denkau. Ini adalah merek yang beneran ya, 1 sasetnya itu kurang lebih harganya 4.500. Kalau kalian beli yang kiloan juga boleh, itu masih banyak banget yang jual di online ataupun di pasar-pasar. Nah, setelah semua bahannya masuk, lanjut kita aduk dengan menggunakan tangan. Jangan sampai kalis, cukup sampai tercampur dengan merata atau sampai bisa dipulung seperti ini. Setelah bisa dipulung seperti ini, lanjut kita akan ke tahap berikutnya, yaitu kita timbangin ya satu persatu, atau bisa kita cetak dengan menggunakan sendok takar. Kali ini aku bakal timbang aja, jadi untuk peradonannya aku timbang dengan berat 8 atau 7 gram. Jadi rata-rata itu 8 gram ya, tapi kalau 7 gram juga nggak masalah karena nanti bisa diaplos dan bisa ditata di dalam toplesnya, jadi lebih gampang gitu ya. Nah, setelah itu kita siapkan untuk selai nanasnya yang tadi sudah kita pulung, dan langsung aja untuk cara membuatnya. Kita ambil satu adonan, kemudian diratakan dan dipipihkan seperti ini. Lanjut masukkan 1 butir selai, kemudian ditutup hingga merata. Pastikan tidak ada selai nanas yang keluar. Setelah itu dipulung-pulung sampai bulatannya halus. Dan ini cukup, jangan terlalu keras ya, dipulungnya itu halus-halus aja agar tidak penyet. Nah, setelah itu dirapi-rapikan. Jika permukaannya sudah halus, tidak retak, berarti sudah pas ya teman-teman. Tinggal kita taruh di atas loyang. Nah, aku ulangi sekali lagi, ambil satu adonan utama, kemudian pipihkan seperti ini, lanjut isi dengan selainya dan tutup hingga merata. Setelah ditutup dengan rapat, tinggal kita bulatkan kembali dan pastikan permukaannya itu benar-benar halus dan tidak ada retakan.
Nah, setelah dipastikan permukaannya sudah halus, tinggal kita taruh di atas loyang yang sudah diolesin dengan margarin agar nanti hasilnya bagus dan tidak menempel ya ketika sudah matang. Nah, semuanya sudah selesai seperti ini. Aku udah dapat satu loyang full. Jadi ini langsung aja akan aku masukkan ke dalam oven. Yang sebelumnya oven ini sudah aku panaskan di suhu 150 derajat api atas bawah selama 10 menit. Nah, jika sudah panas, tinggal masukkan aja loyangnya ke dalam oven. Setelah itu tutup ovennya dan setting di suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 25 atau sampai 30 menit. Jika sudah sampai 25 atau 30 menit, bisa langsung kita keluarkan, lalu kita ganti dengan loyang yang selanjutnya. Jadi akan aku pasang terlebih dahulu untuk baking tray, kemudian aku masukkan loyang yang kedua karena ini adalah loyang bukan dari loyang bawaan ya, jadi harus menggunakan baking tray. Kemudian tutup dan oven sama seperti yang pertama. Untuk loyang yang pertama hasilnya kurang lebih seperti ini dan ini masih panas banget, kita tunggu sampai benar-benar dingin baru bisa dioles dengan bahan olesannya. Dan jika sudah dingin, langsung aja kita siapkan untuk bahan olesannya. Di sini aku menggunakan 3 butir kuning telur, 3 gram adonan utama, ada 3 sendok teh minyak. Ini adalah minyak sayur biasa yang kita buat masak itu ya. Kemudian biar lebih enak, aku tambahkan dengan 2 sendok teh Frisian Flake atau SKM yang warna putih. Untuk SKM-nya ini bisa kalian ganti dengan menggunakan madu ya. Agar warnanya lebih bagus, aku tambahkan dengan sedikit pewarna kuning telur. Jika teman-teman menggunakan kuning telur yang omega, tidak perlu ditambahkan karena warnanya sudah bagus. Tapi kalau menggunakan kuning telur yang biasa, seperti yang aku gunakan sekarang, itu menurut aku lebih baik ditambahkan dengan pasta atau pewarna makanan warna kuning telur, biar warnanya lebih bagus dan lebih menarik. Lanjut, aku bakal oleskan perlahan aja untuk kuning telurnya di atas permukaan nastar yang sudah dingin. Selanjutnya dioleskannya itu secara perlahan. Jadi di sini aku menggunakan olesan 2 kali oles ya. Jadi ini adalah olesan yang pertama. Jika sudah selesai olesan yang pertama, kita ulangi dari awal untuk olesan yang kedua. Memang ini butuh tenaga atau ketelatenan yang cukup banyak ya untuk mengoles olesan nastar ini. Tapi kalau teman-teman nggak suka ribet, maunya cuma dimakan sendiri sama keluarga, cukup sekali aja nggak masalah. Tapi kalau menurut aku jika dijual kayaknya lebih enak dioles sampai 2 kali deh, karena nanti warnanya juga lebih bagus banget. Nah, jika sudah dioles, tinggal kita masukkan kembali ke dalam oven. Kita pakai suhu yang sama 150 derajat atau 140 derajat, api atas bawah selama kurang lebih 15 menit. Setelah kurang lebih 15 menit sudah matang sempurna, tinggal kita keluarkan dan kita tunggu sampai benar-benar dingin baru bisa kita masukkan ke dalam toples. Nah, ini sudah dingin, aku coba lihat ini ya. Jadi ini adalah salah satu contohnya. Bisa dilihat sendiri permukaannya sangat glowing banget, warnanya bagus, cakep. Untuk warna kuning telurnya juga sangat menyala. Dan ini sangat cakep banget ya. Untuk bawahnya juga nggak gosong sama sekali karena waktunya pas, tidak terlalu kelamaan. Nah, jika bentuknya tidak terlalu kayak perfect, ya mohon maaf ya karena memang masih banyak kekurangan di akunnya. Jika teman-teman bisa yang lebih perfect itu bagus banget. Akuin jempol pokoknya ya. Pokoknya kalau bikin nastar itu harus benar-benar telaten, harus benar-benar kayak orang yang teliti banget. Biasanya kalau bentuk nastarnya bagus-bagus, sangat seirama, itu biasanya orangnya sangat-sangat teliti dan perfeksionis. Kalau aku sih masih belum bisa kayaknya. Nah, kalau nastarnya sudah dingin, langsung aja di packing di dalam toples. Di sini aku menggunakan toples oval dengan ukuran 500 gram. Untuk harganya nanti bisa kalian cek di toko-toko oranye atau toko hijau, semuanya banyak, atau bisa beli sendiri di toko terdekat di daerah kalian. Nah,
Ini adalah salah satu contohnya, jadi aku cuma bisa ngicipin beberapa ya. Ternyata untuk satu resep ini pas untuk 2 toples ukuran 500 gram. Jadi sisanya cuma sekitar 2 atau 3 biji gitu loh ya. Nah setelah itu aku tambahkan dengan stiker agar lebih menarik aja kalau dijual. Ini stiker jadul banget. Aku sudah pesen stiker yang bagus, yang kekinian tapi belum datang ya. Maaf ya teman-teman. Jadi aku cuman bisa mencontohkan stiker yang jadul. Nah ya teman-teman, udah bisa dilihat untuk bentuknya, teksturnya sangat lumer banget. Ini kalau dimakan enak banget, perpaduan dari lembutnya adonan, kemudian isian dari selainya itu enak banget. Kalau aku bikin selai itu masih ada asam-asamnya, jadi nggak full manis gitu ya, jadi rasanya tuh lebih enak. Nah kalau sudah di stikerin seperti ini, dijual tuh biar lebih pede, lebih menarik. Kalau ini dijual dengan harga 40-50 aja masih bisa ya, karena ini menggunakan bahan yang tengah-tengah, tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Nah udah dulu ya teman-teman, terima kasih sudah menonton video aku hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.